Baik, langsung saja setelah kita ikuti kajian yang menarik dari Bapak Khalid, langsung kita hadirkan narasumber yang kedua hari ini yang sudah sering kita saksikan, kita dengarkan pendapat-pendapat beliau tentang budaya. Beliau adalah Kiai Ngabei Haji Agus Sunyoto, MPD, sejarawan dan seorang pendidik, lahir di Surabaya 21 Agustus 59, kemudian pendidikan SD hingga SLTA di Surabaya, S1 di IKIP Surabaya lulus tahun 85, S2 IKIP Malang atau sekarang Universitas Negeri Malang lulus tahun 89, kemudian pendidikan non formal di pesantren. Nah ini panjenengan bisa membayangkan background dari beliau. Kemudian aktivitasnya Ketua BPM IKIP Surabaya 83 hingga 85, kemudian aktivis di LSM sejak tahun 90, Ketua LKP GP Ansor Jawa Timur tahun 95 hingga 99, Wakil Ketua PP Les Bumi PBNU tahun 2010 hingga 2015, kemudian penasehat LPSNU, PP Pagar Nusa, Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa 2013 hingga 2018, ternyata beliau adalah seorang pendekar juga, begitu. Kemudian aktivitas sehari-hari sebagai dosen Fakultas FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Brawijaya Malang, dosen pasca sarjana Steinu Jakarta, kemudian peneliti sosial dan sejarah budaya. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Kiai Ngabei Haji Agus Sunyoto. Salala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Bupati atau yang mewakili keluarga besar dari Pasendam ya, dan pembicara Bapak Khalid dan Pak Ali Sotik dan para hadirin sekalian. Tadi sudah banyak diuraikan tentang pesantren, tanah perdikan, termasuk perdikan Majan. Saya hanya ingin memberikan satu tambahan, terutama tentang pesantren. Selama ini orang menganggap pesantren itu didirikan oleh kalangan ulama, orang-orang yang ahli agama Islam. Ya, jadi pokoknya orang pinter ngaji, pinter baca kitab, sudah dapat gelar kiai dan punya pesantren. Itu pandangan masyarakat umum seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari aspek sejarah yang sebenarnya dari pesantren, kita tidak menemukan pesantren yang didirikan oleh ulama. Ya. Kenapa? Karena pesantren-pesantren tua yang awal mulai zaman Wali Songo itu selalu didirikan oleh keluarga raja. Jadi pesantren selalu punya hubungan dengan keraton. Itu sudah fakta lapangan yang kita temukan di situ. Contoh zaman Wali Songo itu pesantren tertua, pesantren Giri Kedaton di Gresik. Sunan Giri itu adalah cucunya Raja Blambangan. Ya. Nah, ibu kota kerajaan Blambangan waktu itu adalah Giri. Ya, sekarang Kecamatan Giri di Kota Banyuwangi. Itu dulu keratonnya di situ. Karena keluarga keraton maka beliau membawa kedaton dari Giri Blambangan ke Gresik. Itu sebabnya
di Gresik ada nama baru Giri Kedaton. Jadi nama Giri itu baru karena mengambil dari Belambangan sana. Disitulah berkembang cerita Sunan Giri beserta keturunannya yang kemudian ya, banyak melahirkan pesantren-pesantren, termasuk Tegal Sari itu keturunan dari Giri. Ya, gitu. Kita lihat lagi zaman itu yang dekat dengan Wali Songo, Sultan Trenggono masih ada. Itu ada pesantren Pengging. Itu didirikan oleh Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging ini adalah putra mahkota Kerajaan Pengging. Ya, Raja Pengging itu namanya Prabu Andayaningrat, punya putra Kebu Kanigoro dan Kebu Kenongo. Ya, Kebu Kanigoro jadi seorang pendeta, kemudian ketika Mojopahit pertempuran kalah, dia melarikan diri dan masuk ke kawahnya Gunung Merapi. Tinggal adiknya Pangeran Kebu Kenongo. Kebu Kenongo inilah yang mendirikan pesantren meninggalkan keraton. Namanya dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging. Ya, dia keturunan Raja Mojopahit. Ya, jadi masih saudara sepupunya Sultan Trenggono. Karena ibunya itu Ratu Adi, itu anaknya Brawijaya V. Ya. Jadi pesantren Pengging itu didirikan oleh putra mahkota Kerajaan Pengging. Ki Ageng Pengging itu nanti punya putra namanya Joko Tingkir yang kelak akan menjadi Sultan Adiwijoyo di Pajang. Sultan Adiwijoyo di Pajang punya putra mahkota Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini hanya jadi Raja Pajang cuma setahun. Setelah itu mengundurkan diri, mendirikan pesantren di Paraan, daerah Temanggung. Ya, jadi itu keturunan-keturunan. Jadi iya memang dari kerajaan-kerajaan itu. Termasuk nanti pesantren di Surabaya ada pesantren tua, namanya pesantren Sidoresmo, itu di daerah Wonokromo. Ya. Awal abad 17 pesantren itu sudah disebut dalam Serat Centini. Ya. Ternyata keturunan Sultan Cirebon yang mendirikan. Ya, di situ. Artinya keluarga Kesultanan Cirebon. Termasuk nanti pesantren Gontor. Ya, itu putranya Sultan Adiwijoyo, Sultan Kasepuhan Cirebon. Jadi kalau kita melacak semua loh, ini yang mendirikan keluarga raja. Termasuk di Jogja itu ada pesantren Melangi. Ya. Pesantren Melangi ini didirikan oleh Kiai Nur Iman. Kiai Nur Iman ini kakak tertuanya Sultan Hamengkubuwono pertama. Beliau tidak mau jadi raja, tapi mendirikan pesantren. Pesantren Melangi, Tegalrejo itu semua pendirinya Kiai Nur Iman. Ya, di mana Pangeran Diponegoro macam-macam nanti akan belajar di situ. Ya, kenapa? Memang keluarga keraton. Sampai terakhir nanti ada Ki Ageng Beringin di desa Beringin, namanya nama aslinya dia sebetulnya keluarga Sultan Hamengkubuwono VIII. Ya, itu jadi pamannya Sultan Hamengkubuwono IX. Itu nama aslinya Suryo Mentaram. Ya, kan itu ada tulisan Ki Ageng Suryo Mentaram macam-macam, itu nanti mendirikan pesantren di Beringin. Ya, jadi keluarga keraton. Nah, termasuk ketika saya memperoleh data tentang pesantren Majan. Ya. Cuman ada sesuatu yang sulit saya temukan datanya. Ya, misalnya Majan ini tahun 1727. Ya, padahal dari Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan kepada Adipati
Rowo Tulungagung untuk memberikan tanah perdikan. Ini tidak ketemu. Ya. Kenapa? Karena tahun 1727 Jogja belum ada. Ya. Tahun 1727 itu masih kerajaan Mataram yang memerintah Sunan Pakubuwono pertama, Pangeran Puger itu. Ya. Jogja itu baru muncul setelah perjanjian Giyanti tahun 1755. Ya, itu. Dan di dalam perjanjian Giyanti itu juga ditetapkan ya, Kadipaten Kalangbret masuk Jogja. Tulungagung belum ada. Ya, Kalangbret itu lebih tua. Kenapa? Zaman Pakubuwono pertama Kalangbret sudah ada. Ya, jadi dalam perjanjian dengan VOC tahun 1709 itu Kadipaten Kalangbret sudah ada. Ya, cuma tidak disebutkan siapa nama bupatinya waktu itu. Ya, artinya Kalangbret itu lebih tua dari Tulungagung. Ya, kenapa? Nama itu sudah disebut. Ya. Bahkan Kalangbret itu sudah ada sebutan nama itu sejak tahun 1255. Ya. Itu masih kerajaan Singosari. Ya. Nama Kalangbret itu disebutkan dalam prasasti Mula Malurung. Ya. Di situ. Nah, Kalangbret disebutkan sebagai pendarmaan Raja Kameswara. Jadi di Kalangbret itu tempat makamnya Raja Kediri Kameswara. Tidak tahu di mana sekarang lokasinya itu, tapi yang jelas prasasti itu menyebutkan makamnya di Kalangbret. Jadi nama tua Kalangbret itu. Nah, termasuk salah satu tempat yang disinggahi oleh Hayam Wuruk ketika melakukan perjalanan keliling ke Boyolangu. Ya, Boyolangu itu makamnya Gayatri, neneknya Hayam Wuruk. Itu Hayam Wuruk singgah ke Kalangbret untuk ziarah ke situ. Itu ditulis dalam Negara Kertagama tahun 1365. Jadi zaman Hayam Wuruk masih ada makam di Kalangbret. Tapi setelah itu tidak diketahui lagi di mana itu ya, makamnya. Hilang kayaknya. Ya. Jadi nama lama Kalangbret ini. Nah, tentang perdikan, ya, jadi perdikan itu seperti tadi yang diceritakan sudah lama, tapi zaman Majapahit dan zaman Singosari, Kediri sampai masa Mataram kuno, istilahnya bukan perdikan, tapi tanah sima. Ya. Tanah sima itu tanah bebas pajak. Itu nanti kalau kita mempelajari prasasti-prasasti yang ditulis Empu Sendok itu membagikan tanah di berbagai tempat. Ya, gitu. Nah, pemberian tanah dalam bentuk tanah simah ya, atau perdikan tidak lain dimaksudkan untuk mengikat kesetiaan orang yang memperoleh hadiah tanah simah. Jadi situ. Termasuk nanti Demak itu tanah hadiah Sima itu dulu dari Mojopahit kepada Raja Muda di Demak. Nah, yang berkaitan dengan perdikan Majan, saya cari datanya belum ketemu. Yang saya temukan justru perdikan Majan Jati. Ya. Itu wilayah di daerah Sragen sekarang. Ya. Di mana tanah perdikan itu diberikan Sultan Hamengkubuwono II kepada Kiai Derpoyudo. Ya. Sampai sekarang makam beliau di Majan Jati itu masih dikeramatkan oleh keluarga Keraton Jogja. Ya. Siapa Kiai Derpoyudo? Kiai Derpoyudo digambarkan adalah bapak ya, dari Nyai Ratu Ageng. Nyai Ratu Ageng itu
permaisurinya Sultan Hamengkubuwono II. Ya, dari perkawinan itu lahir Sultan Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono III ini nanti yang akan menurunkan Pangeran Diponegoro. Ya. Keluarga Sultan Hamengkubuwono IV, Sultan Hamengkubuwono V itu keturunan Sultan Hamengkubuwono III dari Majan. Jadi ikatan keluarga keraton. Itu Kiai Darpoyudo, saya kira masuk di sini yang ini. Silsilah Kiai Darpoyudo itu ya. Ini kan orang tua dari Kiai Hasan Mimbar. Ya. Jadi mungkin pergi ke sini karena asalnya dari Majan Jati. Ya, begitu pergi ke sini juga nama Majan itu tidak ditinggalkan. Ya. Karena masa akhir Perang Diponegoro itu memang terjadi eksodus besar-besaran, pengungsian besar-besaran orang-orang dari wilayah Mantaraman. Ya. Mereka meninggalkan wilayah Mataram karena tidak mau tunduk kepada Belanda. Inilah nanti yang akan kita temukan pengungsi dari perwira-perwiranya Pangeran Diponegoro itu nanti kemudian menurunkan kiai-kiai yang membuat pesantren. Di situ. Salah satu contoh misalnya Kiai Abdul Salam itu mendirikan pesantren tambak beras di Jombang. Ya. Kiai Abdul Salam inilah yang nanti akan menurunkan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah di sana. Di daerah Malang gitu. Itu keluarga-keluarga itu menurunkan pesantren Gading ya. Gading Kasri, kemudian pesantren di Batu, itu semua dari prajurit-prajuritnya Diponegoro. Sampai nanti di Malang itu ada Mbah Jugo, itu Kiai Jakaria itu sebetulnya, ya, yang dikeramatkan orang-orang Cina Gunung Kawi itu, ya, itu pasukannya Diponegoro, ya. Nah itu kalau kita lacak sampai ke Banyuwangi itu ternyata pasukan Diponegoro. Malang itu terbagi dua, Malang Utara, Malang Selatan. Malang Utara kalau bicara dalam bahasa Malang, bahasa Arek, itu cuma satu bahasa. Ya. Anak dengan orang tua yang nguku, nggak ada dua bahasa memang nggak mengenal sampai Surabaya. Begitu masuk Malang Selatan, ya, bahasanya bahasa Jogja. Di mana orang Malang Utara seringkali nggak bisa komunikasi. Kenapa? Karena mereka dari Jogja semua. Begitu sampai ke wilayah Lumajang. Lumajang Utara masyarakat ngomong dalam bahasa Madura. Lumajang Selatan bahasa Jogja. Ya, kenapa? Semua pelarian dari Jogja. Ya. Termasuk nanti kalau kita ke Kabupaten Jember. Jember Utara bahasa Madura, Jember Selatan basa Mentaraman. Ya. Nanti masuk sampai ke wilayah Banyuwangi. Itu pantai selatan ini hampir semuanya orang dari Mataram pengikut Pangeran Diponegoro. Karena itu nama-nama di seluruh wilayah selatan itu adalah nama dari Jawa Tengah. Di Blitar itu ada tempat namanya Bagelenan. Oh, berarti orang dari Bagelen ini datang di situ. Ada tempat namanya Mentaraman, orang dari Mentaraman. Purworejo berarti dari Purworejo, dari semuanya. Ya, itu masa itu adalah eksodus besar-besaran dari ini. Ya. Nah, bisa jadi Majan ini adalah pasca perang Diponegoro atau sebelum itu, ya, itu pernah terjadi pemberontakan Ronggo Prawiro Dirjo, yaitu bapaknya Sentot Prawiro Dirjo, melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Ya, itu tahun 1700 akhir. Itu pengikutnya juga banyak melarikan diri. Ya, tapi memang dia diperintah oleh Sultan Jogja untuk melakukan pemberontakan. Ya, di situ. Nah, pengikut-pengikutnya kemudian nyebar di berbagai tempat. Dan wilayah di sini dulu ya, itu memang campur aduk. Agama itu masih campur aduk. Ya.
aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat masih banyak yang mengikuti aturan zaman Mojopahit. Karena itu kalau di sini diberi wewenang untuk menikah ya, secara Islam, itu masuk akal. Karena orang dulu masih mencampur adukkan terutama masalah hal nikah. Jadi di Mojopahit itu seorang bapak misalnya, dia punya anak, tapi istrinya banyak. Bapak itu bisa memberikan istrinya kepada anaknya sebagai hadiah. Salah satu istrinya. Islam kan tidak boleh. Istrinya bapak kok dihadiahkan ke anak ya. Dulu biasa begitu itu. Contoh Raja Mojopahit Brawijaya V, dia punya anak namanya Aryo Damar, dijadikan adipati di Palembang. Brawijaya V ini punya istri, perempuan Cina Muslim, dalam keadaan hamil diberikan kepada anaknya sebagai hadiah. Ini hadiah dari bapakmu. Tapi jangan kamu kawin sebelum dia melahirkan. Setelah melahirkan, baru kamu kawin. Putri Cina ini melahirkan, itulah yang disebut Raden Patah. Itu anak dari Brawijaya V. Kemudian dikawin Aryo Damar, punya anak lagi namanya Raden Kusen, Adipati Terung. Itu kan bingung. Dia manggil Raden Patah itu emas atau paman. Jadi kacau dulu itu seperti itu. Bahkan beberapa raja Mojopahit, misalnya Kertawardhana itu punya permaisuri Tribuana Tunggadewi, punya permaisuri satu lagi itu dari Sunda. Punya anak Beripakuan Singawardhana yang dari permaisurinya punya anak Brilasem dan Hayam Wuruk. Brilasem dengan Singawardhana itu dikawinkan. Satu bapak dua ibu. Dalam Islam kan tidak boleh saudara kandung itu kan dikawinkan. Akhirnya dari sebagian anak itu ada yang bisu tuli. Ya kenapa ya kawin sekandung? Nah, itu diikuti masyarakat di sini. Jadi campur aduk. Orang punya anak kembar laki-laki perempuan, iki wis dijodohno teko kono, dikawinkan anak saudara sekandung itu. Ya dalam Islam kan tidak boleh. Ya mungkin kacunya aturan itu menjadikan Sultan Jogja penertiban di sini supaya tidak terjadi kekacauan dalam perkawinan. Jadi orang dulu masih seperti itu, jadi masih logika berpikirnya tidak sama. Aturan-aturan kawin itu sakar PDW kadang-kadang. Gitu. Kenapa? Karena di dalam agama Hindu itu kan juga ada aturan yang ya sebetulnya bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya cerita perempuan punya suami lebih dari satu. Itu dulu biasa di daerah India itu. Cerita nonton Drupadi Bu, cerita. Itu suaminya 5. Ya. Hanya Sunan Kalijogo yang menyusun Serat Pustaka Raja Purwa itu mengubah. Itu Sunan Kalijogo yang ngubah itu dulu. Bahwa Drupadi ini istrinya Yudhistira. Kemudian dibikin lagi cerita Arjuna itu seolah-olah istrinya banyak. Punya anak Wisanggeni, semua macam-macam. Bima juga istrinya banyak, punya anak Antareja, Antasena. Itu karangan Sunan Kalijogo. Ya, untuk menjelaskan bahwa wayang itu poligami bukan poliandri, ya, tapi aslinya poliandri. Perempuan yang punya banyak suami, gitu. Nah, disitulah dulu di sini dianut masyarakat itu sebagian. Jadi ibu-ibu punya istri 3, 2 itu biasa dulu. Nah, karena harus ada penertiban, dan penertiban dibutuhkan seorang ulama yang betul-betul bisa jadi panutan. Ya, karena itu dalam salah satu penertiban kalau di sini ada nikah majan, ini mungkin salah satu model pernikahan yang dilakukan waktu itu harus mengikuti aturan-aturan Islam. Ya. Karena dulu itu kacau masyarakat itu. Ya. Tata nilainya masih campur aduk satu dengan yang lain itu tidak terjadi
kejelasan. Jadi melihat dari ini, ya, ketika kita konfirmasi berarti keluarga Majan ini adalah keluarga dari Majan Jati dan praktis adalah keluarga dari keraton. Ya, gitu. Kenapa? Karena Kiai Derpoyudo itu adalah mertuanya Sultan Hamengkubuwono kedua. Karena putrinya dikawin. Nah, itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro mulai kecil itu ikut neneknya, ya, ikut Nyai Ageng ini. Kan itu pelajaran agama lebih intensif Pangeran Diponegoro dibanding saudaranya yang lain. Dia mulai kecil ya ngaji di pesantren itu. Dan itu cara berpikirnya juga lain. Ketika keraton itu sudah mengikuti tradisi Belanda, orang mulai minum whisky, ya. Orang mulai mengkonsumsi candu, opium, dan Diponegoro marah. Ya. Kenapa? Karena latar pendidikan di pesantren menolak itu. Itulah satu hal dalam sejarah kita di mana pemberontakan paling besar itu dilakukan Pangeran Diponegoro. Itu Belanda itu prajuritnya yang mati sampai 15.000 orang mati. Dari Belanda itu berapa ribu mati, habis 15.000. Dan pemerintah Belanda itu sampai punya utang 10 juta gulden waktu itu. Kita tidak bisa bayangkan 10 juta gulden itu berapa nilainya itu. Ya. Kenapa? Pegawai Belanda, ya, tingkat residen itu bayarannya cuma 2,5 gulden waktu itu. Ini 10 juta gulden habis gara-gara perang Diponegoro. Ya, habis-habisan betul itu memang. Ya. Dan itu nggak bisa dalam waktu singkat. Ya. Jadi ini satu peristiwa besar ketika keluarga keraton melakukan pemberontakan dan didukung oleh pesantren-pesantren dari seluruh daerah. Ya. Jadi ada proses seperti itu. Jadi kerajaan Jogja itu baru muncul tahun 1755 akibat perjanjian Giyanti. Mataram dibagi menjadi dua antara Pangeran Mangkubumi dengan Pakubuwono ketiga. Gitu. Kenapa wilayah selatan ini selalu jadi perhatian Mataram? Pertama, karena di sini pernah ada pesantren besar Tegalsari itu didirikan oleh keluarga Giri dan menjadi guru dari para Sunan di sana. Tahun 1743 Keraton Kartosuro jatuh ke tangan pemberontak Mas Garendi dengan gerakan geger Pacinan itu. Ya. Sunan Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo, ke Tegalsari, minta perlindungan gurunya. Ya, itu. Nah, dari situlah kemudian Kiai Kasan Besari mengumpulkan santri-santrinya yang menjadi bupati-bupati di Jawa Timur. Ya, bantuan dari Gresik, dari macam-macam datang merebut kembali Keraton Kartosuro. Ya, ketika direbut, Keraton Kartosuro sudah hancur. Dibangunlah keraton baru namanya Surakarta di sebelah timur. Nah, atas jasanya Tegalsari, ya, itu kemudian putranya dikawinkan dengan putri dari Sunan Pakubuwono itu. Jadi Sunan Pakubuwono ketiga itu menantunya Kiai Kasan Besari. Ya, itu nanti akan melahirkan Bupati Kertonegoro, itu kakeknya Cokroaminoto. Ya. Jadi Cokroaminoto itu keturunan Tegalsari di situ. Jadi masih keluarga keraton semua. Ya. Itu sebabnya ketika dibagi menjadi dua, wilayah selatan itu tetap jadi perhatian utama. Ya. Termasuk
Kadipaten Kalangbret. Ya. Nah, ada satu lagi Bu yang saya sempat baca tentang kekeliruan. Orang Tulungagung mengasumsikan bahwa di Tulungagung pernah terjadi katumenggungan, di mana yang jadi tumenggung adalah Tumenggung Surontani di Wajak. Bukan itu, ya. Nggak pernah Tulungagung jadi katumenggungan, itu nggak pernah. Ya. Kalau Tumenggung Surontani dianggap bupati di sini, keliru. Ya. Tumenggung Surontani itu adalah panglima tentaranya Sultan Agung. Ya. Ketika melakukan perjalanan mau menaklukkan Malang, daerah Malang, melakukan perjalanan nyebrang Kali Berantas. Ya. Disitulah digambarkan dalam Babat Tanah Jawi, digambarkan dalam Babat Sengkolo, ya, bagaimana Tumenggung Surontani ketika nyebrang Sungai Berantas kepleset, ya, jatuh, tenggelam. Mayatnya baru ditemukan di daerah Keras, Kediri. Akhirnya dibawa kembali, dimakamkan di Wajak. Jadi beliau panglima perang, bukan bupati, yang mengalami kecelakaan dan meninggal dalam kecelakaan itu. Jadi adanya makam seorang pembesar belum tentu dia pejabat di situ, ya. Jadi Kiai Tenggung Surontani itu panglima pasukan, ya, itu ada catatannya, ada semua anunya, ya. Jadi itu yang jelas, yang Kadipaten lama itu adalah Kalangbret, itu udah lama, ya. Termasuk nanti Kadipaten Rowo, ya. Rowo itu ada yang menafsirkan rawa-rawa, ya. Kenapa kemudian jadi Tulungagung? Ya. Tulung itu ada yang menyatakan ini sumber mata air. Mana ada bahasa Jawa Kawi tulung itu mata air, itu enggak ada. Ya. Tulung ya pertolongan, ya, di situ. Nah, kalau kita mengetahui nama rawa, ya, rawa atau rawi, itu sebetulnya matahari, ya. Basa Kawi rawi atau rawa itu matahari, ya. Karena itu tidak disebut rowo tapi ngerowo, dari kata-kata rawa rawi, artinya matahari. Kenapa dinamakan itu? Namanya Dewa Siwa itu. Jadi Siwa itu punya 1000 nama, ya. Salah satunya rawa atau rawi di situ. Nah, Siwa ini dianggap dewa yang telah memberikan pertolongan agung kepada manusia dan dewa-dewa. Kenapa? Karena saat itu, ya, jatuh racun yang sangat luar biasa, di mana dewa pun kalau kelewatan aja mati. Karena itu kalau racun itu sampai jatuh ke dunia, seluruh dunia mati. Siapa yang bisa mencegah? Tidak ada lain kecuali Siwa Mahadewa. Racun itu kemudian ditelan oleh Siwa. Dan kemudian Siwa tenggorokannya menjadi biru. Karena itu dia disebut Nilakanta. Artinya tenggorokan biru. Karena minum racun tadi. Dia melakukan pertolongan agung kepada. Jadi ada kaitannya dengan mitos tentang Siwa dulu Tulungagung ini, bukan karena rowo-rowo dan ya. Ya, itu. Termasuk Kalangbret, katanya Adipati Kalang yang beret-beret itu. Oh, enggak. Nama ini zaman kuno, zaman Raja Wisnuwardana di Prasasti Mula Manurung. Sudah ada disebut, ya. Zaman kuno. Ya. Ya, jadi itu untuk meluruskan. Ya, jadi saya kira itu, jadi Majan ini pasti pesantren kuno, pasti punya hubungan dengan kekerabatan di kerajaan Yogyakarta, ya, terutama yang berkaitan dengan Kiai Derpoyudo di Perdikan Majan Jati di daerah Seragen. Ya, jadi karena itu perlu meracak ke sana, keluarga itu. Di mana itu makamnya
Kiai Derpoyudo itu di Majan Jati. Ya. Dan kemudian minta penjelasan tentang tanah perdikan yang ada. Tapi yang jelas ketika saya cari yang ada ya Majan Jati itu, saya belum menemukan Majan di Tulungagung. Gitu. Tapi kalau ini keterkaitan dengan Kiai Derpoyudo masuk akal. Berarti dari Majan Jati ke sini ya untuk mengingat desa asal dinamakan Majan. Karena memang itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita telusuri lebih lanjut, lebih jauh bagaimana peran penting pesantren Majan dalam perubahan sosial masyarakat di Tulungagung. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Banyak fakta sejarah yang mungkin selama ini berbeda dengan apa yang kita pelajari begitu dari Bapak Ibu Guru. Berarti ada penyelewengan barangkali dalam tanda kutip. Tetapi ini perlu dikaji seperti yang disampaikan Bapak Haji Sunyoto. Perlu diurai kembali, perlu ditelusuri secara ilmiah barangkali gitu. Baik, saya ulang kembali untuk termin pertama, 3 penanya, Bapak atau Ibu 1, Bapak yang pertama tadi 2, kemudian Ibu, ya. Yang pertama Bapak bisa dibantu mic-nya, nama dan dari lembaga mana, pertanyaannya apa, disampaikan kepada siapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari SMP Negeri 2 Sumber Kempol. Monggo pertanyaannya, Ya, Pak. pertanyaan akan saya sampaikan pada Bapak M. Khalid Thohiri. Tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Khalid Thohiri memang terus terang saja menarik. Dan ini kalau kita kembalikan ke tugas saya sebagai pengajar, guru sejarah, memang kami akui saya secara pribadi sangat minim pemahaman saya dan juga pengetahuan saya mengenai sejarah lokal. Kami saja merasa sangat tidak punya apa-apa, apalagi murid saya. Oleh karena itu dalam forum ini saya bertanya kepada Bapak Khalid Thohiri, apakah Perdikan Majan ini ada kaitannya dengan beberapa situs yang ada di Tulungagung yang bercirikan itu bercirikan ada jejak-jejak perkembangan Islam di Tulungagung ini. Misalnya makam Pangeran Benowo di Gambiran, Besuki. Saya pernah berkunjung ke sana, ternyata di sana modelnya seperti punden gitu. Di atasnya ada makam dan di situ kabarnya ada perguruan gitu. Kemudian yang kedua ada makam Sunan Kuning di desa Macanbang, Kecamatan Gondang. Ini antara lain ada 2 situs ini yang terus terang saja saya agak penasaran apakah ini ada kaitannya dengan Perdikan Majan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di belakang, langsung 3 penanya sekaligus. Silahkan nama dan dari lembaga mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sugeng Santoso. Saya berasal dari Desa Ketanon. Jadi sebagai tetangga desa yang baik, mestinya kalau ada acara begini saya wajib datang. Yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya duduk dalam kepengurusan Dewan Kesenian Tulungagung, membidani Komisi Seni Tradisi. Artinya saya datang ini barangkali ada kearifan budaya lokal yang bisa saya peroleh. Yang ketiga perlu saya sampaikan di sini, mungkin nanti saya mohon maaf, nampaknya yang perlu saya sampaikan agak panjang. Mohon maaf, karena ini penting juga buat saya. Mumpung saya bisa ketemu dengan orang yang saya hormati, Bapak Agus Sunyoto, juga orang yang saya kagumi, Bapak Khalid, juga adik yang saya sayangi karena tuek saya, Mas Ali Alisodik, anak Pak Yayasin, anak Gus saya itu, anak abah saya itu. Ini, yang pertama
Saya datang karena di sini ada undangan judulnya Sarasean Pengenalan Sejarah Babat Perdikan Majan. Sepanjang yang saya ketahui, mohon maaf nanti pertanyaan saya itu silakan siapa yang mau menjawab, banyak nampaknya. Yang saya ketahui harusnya dibedakan antara sejarah dengan babat. Sejarah itu artinya apa, babat itu artinya apa. Kalau sejarah mestinya katanya dengan bukti empiris, bukti fakta yang ada, walaupun bukti itu bisa gugur kalau ada fakta baru yang lebih akurat. Kenapa di sini kok digabungkan antara sejarah dengan babat? Ini. Yang kedua yang ingin saya tajamkan lagi, pengertian dari rumah budaya. Karena saya ini sering keluyuran di lapangan. Sepanjang yang saya dengar dari warga Majan, rumah budaya itu antaranya juga masjid ini dan pendopo. Kalau masjid apakah rumah budaya atau apakah bukan rumah ibadat? Kalau masjid, kalau gitu kok dianggap sebagai rumah budaya. Sementara pendopo itu tidak boleh dipakai untuk beraktivitas karena masih dalam sengketa secara hukum memang tidak boleh dipakai untuk aktivitas apapun juga. Lah persoalannya rumah budaya pas demi di mana tempatnya itu saya juga belum tahu. Mohon keterangan dari Mas Ali. Ya. Terus panjang saya keliling di lapangan tuh banyak orang yang mengatakan majan itu dari kata majan, dari kata macan. Sepanjang secara pribadi saya kok tidak setuju karena waktu dulu di Babat di Majan itu banyak macannya. Sementara di Desa Tanon itu ada situs yang sekarang sudah hilang, itu ada lumpang kuno. Lumpangnya nampaknya terkait dengan agama Hindu. Di sebelah utara Desa Majan itu ada desanya namanya Simo. Nampaknya dulu juga daerah Sima, daerah Kasiman, daerah bebas pajak zamannya kerajaan Hindu Buddha. Sementara juga di daerah Kidul Majan itu ada desa namanya Tawangsari. Di situ juga ada situs kuno. Panjang ini penting buat Pak Gus Sunyoto, itu ada pekuburan kuno tuh banyak sekali tinggalan batu bata merah yang namanya kalau menurut ukurannya namanya dekat dengan kerajaan Kediri zaman dulu karena botolnya besar, lebih besar dengan botol zaman Majapahit itu. Terus yang ketiga, lebih tua mana antara Desa Majan dengan Desa Tawangsari? Karena sepanjang yang saya dengar bahwasanya dulu Desa Majan itu juga ikut wilayah Desa Tawangsari zamannya Mbah Abu Mansur sebagai muridnya Kiai Basariah dari Ponorogo, di mana Kiai Abu Mansur itu menikah dengan buliknya Kiai Hasan Besari yang merupakan keturunan dari daerah Sewulan Madiun. Itu mohon itu juga dijawab pertanyaan saya. Juga masalah saya juga pernah dengar santer berita kalau masjid di Majan itu masjid yang tertua. Lah bukti fisiknya itu apa? Lebih tua mana masjid di Majan dengan masjid di daerah Macanbang, di Sunan Kuning yang kelihatannya masih nampak sekali ciri-ciri masjid zaman Demak. Sementara masjid di daerah Majan itu kelihatannya malah yang lebih nampak itu ciri-ciri zaman kolonial sebetulnya bangunannya. Tembok-temboknya tembok zaman kolonial setahu saya. Ciri-cirinya. Tembok-tembok Indes. Itu. Terus yang ketiga, ini saya pikir serasian pengenalan babat Pasendam itu penting, tapi yang saya lihat di sini kok sentono majanya itu mana kok tidak banyak, padahal jumlahnya ribuan. Ini kritikan pedas dari saya. Sentono majanya mana Mas Al-Soting? Apakah memang dikabari, apakah dapat tidak mau datang, itu tolong nanti dijelaskan. Itu. Terus masalah pesantren dari katanya Pak Khalid, saya pernah ketemu dengan Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Itu dia belum mengatakan bahwasanya pesantren itu adalah ciri khas bentuk pendidikan Islam di Indonesia, di tempat lain tidak ada. Yang kelihatannya memang dekat dengan adopsi zaman-zaman Karsian atau zaman-zaman Mandala, di mana ada cantrik, ada mangunyo, ada jajanggan. Dalam hal ini Pak Gus Sunyoto lebih mengerti, tolong nanti dijelaskan. Terus lebih utamanya Desa Majan dengan keberadaan Kiai Haji Hasan Mimbar. Itu tolong juga saya dijelaskan. Karena Kiai Hasan Mimbar itu kelihatan yang pernah saya dengar keberadaannya di Majan itu tahun 1727 ya, 24 ya. Itu tolong nanti juga dijelaskan. Baik Pak Sugeng, mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain, mungkin dipending dulu, kasih kesempatan yang lain. Ini ada banyak Mas, betulnya Mas. Iya, ini sudah ada 7 poin ini saya catat ya. 20 poin. Baik, luar biasa, semangat sekali. Mudah-mudahan juga bisa mewakili peserta yang lain ya. Langsung ke Ibu, silahkan Ibu, dari mana, lembaganya apa, bisa dibantu mikrofonnya. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Bu Laili Zainuka dari SMPN 2 Pakel, Pak. Mohon maaf sebelumnya kalau yang saya tanyakan itu memang dianggap salah karena memang kekurang pengertian saya. Ini soal beberapa kalinya gonta-ganti hari jadi Tulungagung. Yang pertama itu tadi sudah singgung masalah Kalangbret, itu juga pernah jadi bagian atau mungkin dari patokannya itu dari tanah perdikan. Kemudian yang kedua itu adalah prasasti Lawadan yang dibuat oleh, kalau tidak keliru, adalah Raja Dandang Gendis atau Kertajaya di Kediri. Itu akhirnya juga jadi patokan hari jadi Tulungagung. Yang ketiga ini ada tanah perdikan lagi, yaitu Desa Majan. Pertanyaan saya, apakah nantinya itu lama-lama muaranya ke arah situ, bahwa yang satu itu teorinya sudah gugur, kemudian muncul teori lagi, bukti lagi, itu nanti saya dengar ini kayaknya memang masyarakat prasasti Lawadan itu sudah mulai ada kontra, kok terlalu jauh, bahwa hari jadi Tulungagung itu kok masa Kertajaya. Terus ada lagi, ya mohon maaf itu hanyalah proyek semata, mohon maaf. Nanti apakah nanti ini Perdikan Majan itu juga bisa dijadikan sebagai patokan hari jadi Tulungagung? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah desa-desa perdikan lain yang semasa katakan ataupun tahunnya itu yang agak sama itu di daerah di Tulungagung ini? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa. Pertama dari Bapak Latif, Pak Sugeng, dan Bu Laili. Ini jadi judul tersendiri dalam sarasean edisi berikutnya sebenarnya. Tetapi dengan kepiawaian Pak Khalid dan juga Pak Haji Sunyoto mungkin nanti bisa di cover semuanya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya tidak menduga responnya luar biasa. Ini. Dan dalam tanda kutip responnya sangat liar sekali. Iya, saya makep-makep nih hari ini. Begini Bapak Ibu, tulisan saya ini yang di kertas ini dalam konteks penulisan sejarah lokal itu kan ada 5 jenis. Kalau jenengan baca beberapa metode penulisan sejarah lokal itu ada 5 jenis. Pertama adalah penulisan sejarah lokal yang sifatnya etnosentris. Etnosentris itu apa maksudnya? Bahwa penulisan sejarah yang didasarkan dengan metode cerita, jarene. Nah, yang sekarang ini masih mendominasi etnosentris ini. Dan itu bentuknya adalah serat, babat, tadi menyinggung babat, terus hikayat, tambu, dan silsilah. Nah, itu jenis pertama. Yang kedua adalah jenis dilentatis. Ya. Dilentatis ini adalah penulisan sejarah dimaksudkan agar supaya pembaca sejarah itu masuk dalam ruang dan waktu secara intelektual ketika pemaparan sejarah itu ada. Nah, ini informasi dan sumbernya tentunya benar-benar dikuasai seorang penulis sejarah, dan ini yang nulis adalah sejarawan. Saya bukan berarti ngendo, enggak. Tapi saya juga tahu diri bahwa saya bukan sejarawan. Itu, okay? Jadi maksud saya tulisan saya ini bukan model dilentatis. Itu. Yang kedua adalah penulisan sejarah lokal yang bersifat deduktif dan inspiratif. Penulisan sejarah lokal ini adalah penulisan sejarah yang tujuannya mengembangkan kecintaan sejarah. Ya, di situ ada lingkungan setempat yang memberikan makna seperti sejarah nasional. Banyak sejarah nasional itu merupakan bagian dari edukatif inspiratif seperti pertempuran 100 hari di Surabaya dan seterusnya.
Keempat adalah sejarah kolonial. Sejarah kolonial ini merupakan salah satu kategori penulisan sejarah Indonesia yang disusun oleh pejabat kolonial. Tentunya ini bukan juga kapasitas saya. Yang kelima yang saya katakan tadi adalah penulisan sejarah lokal kritis analitis. Itu merupakan usaha di dalam makalah saya itu adalah saya mengambil model jenis yang kelima ini, ya. Sehingga jenis kelima ini kalau kita petakan itu ada beberapa pendekatan. Nah, yang analitis kritis ini ada beberapa pendekatan lagi. Nah, saya mengambil pendekatan struktural. Struktural itu apa maksudnya? Analisis kritis didekati dengan pendekatan struktur sosial, budaya yang ada di Majan ini. Sehingga nanti kalau saya menjawab tidak sesuai dengan kenyataan harapan Bapak Ibu, nyuwun ngapunten. Itu karena saya mengambil tulisan awal ini dengan pendekatan model jenis penulisan sejarah lokal analitis kritis dengan pendekatan struktural, ya. Itu sebagai kejujuran ilmiah. Itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa kaitannya bagaimana, adakah kaitannya dengan Majan ini dengan Sunan Kuning dan Pangeran Benowo? Terus terang kami belum melakukan penelitian. Oke. Jadi lek ndak ada data aja ngomong enek data. Itu sebagai kejujuran intelektual. Tetapi saya bisa mengindikasikan. Nah, ini teori-teori lagi. Berangkat dari teori bahwa ulama Nusantara itu tidak serta-merta dia sendiri ketika melakukan ekspansi keilmuan atau bahkan dakwah. Adanya Sunan Kuning dan Benowo itu ada tradisi-tradisi yang erat kaitannya dan masih ada kaitannya dengan Majan. Nah, kaitan itu dibuktikan seperti apa fakta sejarahnya, mari kita mengajak jenengan semuanya untuk meneliti selanjutnya. Tapi saya berani mengindikasikan seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa adanya pesantren itu tidak lepas dari peranan kerajaan, peranan keraton. Dan di Majan ini bagian dari bukti nyata bahwa keraton dalam hal ini mempunyai kepentingan. Kritisnya di situ. Mempunyai kepentingan dalam ideologisasi dan ketaatan rakyat terhadap pemerintah melalui ajaran Islam. Sehingga ada islamisasi. Jadi islamisasi itu maknanya menurut kajian saya tidak hanya mengubah keyakinan, tetapi adalah patuh secara politik. Nah, patuh secara politik dari dinasti Majapahit ke dinasti Mataram Islam. Sehingga agama dalam konteks ini juga tidak sendiri dikaitkan dengan keyakinan saja, tetapi dengan faktor politik itu sendiri. Itu. Selanjutnya adalah bahwa terkait Pak Sugeng. Nah, ini mungkin tadi model sejarah, jenis sejarah yang pertama tadi etnosentris tadi. Saya tidak, di makalah saya memang tidak ada penjabaran terkait dengan itu, tetapi saya memberikan catatan bahwa kelemahan dari metode etnosentris itu adalah ketika dia diambil dari beberapa cerita, ya, cerita itu kemudian tidak didukung dengan fakta sejarah itu bisa jadi artefak atau yang lain sebagainya, itu sebenarnya sah. Tetapi kelemahannya adalah ketika ada cerita tandingan yang itu dibungkus dengan kekuatan politik, ini yang menjadi dilematis. Oleh karena itu, bagaimana kita? Ya, itulah ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu bukan ilmu eksak. Eksak itu berarti kalau 1 tambah 1, 2. Tidak. Salah satu sejarah itu kan ilmu sosial humaniora. Sosial humaniora itu adalah alat ukuran kebenarannya bukan empirik faktual saja, tetapi adalah Verstehen, kalau bahasa Belanda. Verstehen itu apa? Pemahaman yang disepakati oleh publik. Nah, ini liarnya ini begini. Jadi ketika misalnya ada
Misalnya kajian etnosentris sejarah, ketika di sana ngomong tadi saya menjawab ibu yang terakhir tadi. Seperti itu, seperti ini, bahwa kaitannya dengan Tulungagung itu dikaitkan dengan banyak hal, Bu ya. Nah, mari disitulah kemudian masyarakat ilmuwan sejarah dan mungkin juga pegiat sejarah, ayo kita kumpul merumuskan Tulungagung. Jadi tidak hanya satu perspektif, justru banyak perspektif itu akan memperkaya Tulungagung. Jadi alat ukurnya bukan menurut dia yang paling benar, tidak, tetapi adalah tercipta masyarakat ilmiah yang komunikatif. Lah ini yang belum difasilitasi oleh kabupaten. Seharusnya hari ini itu nanti di pertemuan mendatang juga ada pertemuan semacam ini, yang dihadirkan adalah para sejarawan atau peminat studi sejarah, guru sejarah yang mempunyai data. Ayo kita bandingkan data. Itu lebih baik. Nah, adu data itu bisa berarti banyak data, model-model data yang ada. Oleh karena itu, untuk mengeliminasi bahwa sejarah itu juga punya kebenaran objektif, meskipun sejarah itu dalam konteks teori etnosentris itu juga subjektif. Kenapa? Yang membuat cerita itu kadang-kadang adalah orang yang memiliki kekuasaan politik tertentu. Kekuasaan politik itu bisa jadi formal politik dalam konteks sistem pemerintahan, bisa jadi dalam konteks kalau bahasa jenengan tadi apa, Bu? Proyek. Bisa jadi. Oleh karena itu di dalam konteks masyarakat saat sekarang ini yang informasinya luar biasa, tidak sama ketika jenengan kita pahami masyarakat era dulu sebelum prakemerdekaan, yang mohon maaf orang yang memiliki informasi sejarah itu kan sedikit. Dan sekarang luar biasa informasi itu, ya kan? Baik dari Tulungagung sendiri maupun di luar Tulungagung. Nah, tugas seorang ilmuwan dalam konteks ilmu-ilmu seperti ini adalah bagaimana menciptakan ruang komunikasi secara ilmiah, masyarakat ilmiah, khususnya kita kaitkan dengan sejarah Tulungagung, untuk kemudian menjadi minimal menjadi pijakan ketika kita membahas awal sejarah Tulungagung dan khususnya di dalam konteks Perdikan Majan ini. Majan sendiri kan tadi dikatakan oleh Pak Heru juga ada dikatakan adalah macan, kan seperti itu karena ada banyak macan di sini dulu, kemudian bahasan mimbar kemudian membuka wilayah ini yang angker banyak macannya. Nah, ada seperti itu, dan itu di dalam konteks metode sah-sah saja kalau itu dikaitkan dengan pemahaman umum masyarakat di situ. Tetapi ada yang lain. Gitu. Nah, inilah gunanya ya, fungsi itu yang sebenarnya yang perlu kita tekankan, bukan saling menonjolkan teorinya masing-masing, tetapi bagaimana mengkomunikasikan antar teori sesuai dengan kompetensinya di dalam konteks komunikasi masyarakat ilmiah. Terus nanti mungkin ditambah oleh Romo Agus Sunyoto, mungkin itu ya, saya komentarinya, jadi saya mengomentarinya tidak wilayah fakta data, tapi saya mengomentarinya dalam konteks ini metodologi, yang hari ini tidak banyak orang berbicara metodologi dalam konteks ilmu sejarah, yang banyak hanyalah fakta yang tidak terangkum, teranyam dengan baik, sehingga menjadi itu, menjadi dikotomi dan banyak enggak ketemunya itu. Oleh karena itu hari ini sebenarnya bukan final kita membahas Perdikan Majan. Tadi yang disampaikan tadi itu sebenarnya perlu diakomodir, dan untuk berikutnya kita mengharapkan adanya ya semacam inilah, mungkin KKG kelompok napa Bu nggih? MGMP kok KKG. MGMP sejarah ini saya usul juga diintensifkan lah, minimal mengkaji Tulungagung dulu, jangan yang lain dulu, ini diselesaikan dulu ini. Baik, itu sementara komentar saya. Langsung diteruskan Pak Sunyoto. Sejarah yang tadi pendekatan dengan etnosentris dan seterusnya itu biasanya memang kebenarannya sifatnya lokal. Misalnya satu contoh, saya pernah diajak ke Besuki, ke makamnya Pangeran Benowo.
Saya juga heran, karena makamnya Pangeran Benowo itu di Pengging sana. Karena beliau memang raja di Pengging dan di Pajang dan mendirikan pesantren di Paraan. Gitu. Nah, ketika saya lihat bangunan itu baru kelihatannya, ya, tidak ada unsur kuno. Nah, saya lacak dari mana? Ternyata ini berdasarkan mimpi, ya. Berdasarkan mimpi. Ya. Jadi mimpi bahwa ini adalah makamnya Pangeran Benowo. Nah, ini kita kalau sudah metodologi mimpi ini sudah agak, ya. Ini banyak, ya, banyak. Termasuk ketika saya nulis buku Atlas Wali Songo, di daerah Trowulan itu ada makamnya Syekh Jumadil Kubro. Ya. Saya tanya, kenapa? Benar enggak ini makamnya Syekh Jumadil Kubro? Karena di Jogja juga ada makam Syekh Jumadil Kubro. Di Semarang juga ada makam Syekh Jumadil Kubro. Dan semua yang saya datangi ternyata tidak ada fakta sejarahnya. Termasuk yang di Trowulan, saya tanya, mulai kapan makam ini disebut makamnya Syekh Jumadil Kubro? Anu Pak, Luran Dongkol rumiyin ngimpi di tekan. Wah. Ya. Tahun 50 baru muncul. Termasuk nanti di Pamenang petilasannya Prabu Joyoboyo itu berdasarkan mimpi. Nggak ada fakta sejarahnya itu. Banyak kita yang berdasar mimpi-mimpi begitu ya, kita tidak bisa mengkaji sebagai bagian dari sejarah karena berdasarkan impian. Ya, gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan Sunan Kuning, ya, ini saya menduga ini lama. Ya. Dan Sunan Kuning itu adalah sebutan untuk Mas Garendi. Ya, dalam pertempuran Geger Pacinan beliau berpihak kepada orang-orang Cina. Jadi dulu itu begini, zaman kuno sebelum Mojopahit berdiri, orang Cina itu sudah banyak di Nusantara ini. Ya. Mulai mereka tinggal di Palembang, tinggal di Aceh, di Pasai, di Perlak. Itu Cina sudah dagang itu. Dan semua Cina yang dagang itu agamanya Islam. Semuanya Muslim. Sampai ketika Marco Polo singgah di kota Perlak tahun 1292, dia nemukan Cina Muslim di sana. Cheng Ho yang datang ke Jawa tahun 1405 juga menemukan di Tuban, Gresik, Surabaya ada keluarga Cina semuanya Muslim. Itu, ya, itu. Jadi paling tua Muslim di Indonesia ini Cina penduduknya. Baru kemudian orang-orang Arab, orang Persia datang, baru belakangan. Pribumi nyusul setelah Wali Songo. Sebelum Wali Songo enggak ada. Pribumi mau masuk Islam tidak ada. Ya. Nah, ketika Belanda datang, tahun 1710, Belanda mulai menggunakan jasa orang-orang Cina sebagai kuli angkut. Ya, didatangkan ke Batavia dan seterusnya. Ini bukan Cina Muslim, Cina Konghucu. Ternyata jumlah Cina Konghucu ini cepat berkembang, meledak. Sampai tahun 1740, jumlahnya jauh melebihi orang Belanda. Orang Belanda di Batavia itu cuma 2.000, Cina lebih 20.000. Disitulah akhirnya terjadi peristiwa Oktober 1740. Cina Konghucu ini dikumpulkan di daerah Glodok, ya, antara pertokoan, sungai, ya, kemudian dikepung sama VOC. Apa yang dilakukan VOC? Mengurangi jumlah penduduk Cina. Ditembak itu Cina itu. Ya. Peristiwa Glodok ini. Itu pertama kali pembantaian Cina itu dilakukan VOC. 10.000 Cina mati terbunuh di situ. Yang lainnya melarikan diri, masuk ke daerah-daerah Jawa untuk menyelamatkan diri. Nah, disitulah mereka ketemu dengan Cina-Cina Muslim yang sudah lama tinggal di situ. Nah, orang Cina Muslim tidak suka tempatnya didatangi orang-orang Cina
Konghucu. Karena itu orang Cina-Cina Muslim memberi sebutan pendatang-pendatang Konghucu ya, dengan sebutan bahasa Hokkien. Ya. Mereka disebut orang asing. Ya, gitu. Bahasa Hokkien asing, orang asing itu Xin He. Ya. Itu bahasa Cina, itu orang Cina yang memberi nama itu, Cina Muslim. Ya. Nah, itulah kemudian untuk membedakan Cina Muslim dengan Cina pendatang dibedakan dengan istilah singkek tadi. Nah, itu bahasa Hokkien sebetulnya. Ya. Nah, itulah kemudian melakukan pemberontakan mereka itu di Jawa Tengah, ketemu dengan Mas Garendi. Ya, itu sampai kemudian berontak pada Sunan Pakubuwono kedua. Sunan sampai lari ke daerah Ponorogo minta perlindungan Kiai Hasan Besari di situ gurunya. Setelah kembali balik, giliran sekarang pemberontakan Cina dan pendukungnya ditumpas. Disitulah sebagian pendukung Mas Garendi dan Mas Garendi lari ke wilayah sini, ke pedalaman. Karena memang daerah pedalaman ini untuk pelarian. Jadi tahun 1750-an dalam peta Belanda masih disebutkan wilayah Malang, Blitar Selatan sampai Tulungagung Selatan. Itu ditulisi dalam peta Onder Surapati. Artinya masih dikuasai pengikutnya Surapati yang lari dari Pasuruan di situ. Jadi semua pelarian itu larinya ke wilayah selatan untuk berlindung karena masih hutan-hutan itu. Nah, karena itu ini harus ada dilakukan penelitian. Karena apa? Mas Garendi ini mati terbunuh di daerah Kediri. Ya, mungkin makamnya dibawa dan kemudian dimakamkan di situ. Ya, ini namanya dia disebut Sunan Kuning memang. Ya. Termasuk nanti di daerah Stonogedong itu ada makamnya Sunan Amangkurat. Ya, itu adalah makam Sunan Amangkurat keempat. Ya, ketika pertarungan dengan Pakubuwono pertama. Lari, ya, pertempuran masuk di Kediri dan terbunuh di Kediri. Ya. Nah itu sampai ada semacam apa ya, semacam pantangan bagi orang Mataram untuk lewat Kediri, untuk masuk wilayah Kediri. Kenapa? Karena mereka selalu mengalami ya sial kalau masuk di situ. Termasuk Trunojoyo ketika perang ketangkapnya juga di Kediri. Di situ semuanya itu jatuh di situ. Jadi banyak sekali masuk Temenggung Surontani, nyebrang di daerah Keras, terbunuh, kepleset, tenggelam dan kemudian ditemukan, dibawa ke sini. Jangan dimakamkan di Kediri, tapi di Tulungagung. Jadi itu wajak. Ya. Jadi banyak itu ya, orang yang masuk Kediri ternyata celaka. Sampai ketika pemberontakan komunis tahun 48 itu kekuatan komunis dihancurkannya bukan di Madiun tapi di Kediri. Karena pasukan yang ada di Kediri dihancurkan dulu. Akhirnya di Madiun lumpuh dia. Gitu. Termasuk Tan Malaka itu kan juga kecek. Ya, ditembak juga di Kediri. Jadi karena itu orang-orang Mataram itu punya pantangan jangan lewat Kediri. Gitu. Itu sampai sekarang itu masih ada keyakinan seperti itu. Kita nggak tahu. Ya. Nah, ini nanti yang juga berkaitan dengan pertanyaan tadi, hari ulang tahun Tulungagung itu kapan? Ya. Karena kalau Prasasti Lawatan itu tahun 1205 itu, ya, zaman Raja Kertajaya. Nah, kecenderungan orang mencari hari ulang tahun suatu daerah itu selalu dipilih yang lebih tua. Ya. Ya, yang lebih tua. Lah kalau mau mencari yang lebih tua, Tulungagung paling yang tertua di Jawa ini. Kenapa? Karena Wajakensis itu 5.000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Ya, itu manusia pertama di Jawa. Jadi Jawa ini dulu aslinya penghuni yang paling awal orang-orang Melanesia, orang Papua, kulit hitam itu semua. Ya, di situ. Kira-kira 3.000 tahun sebelum Masehi baru datang orang-orang Austronesia, yaitu orang Cina.
Ya. Austronesia itu cirinya kulitnya kuning, matanya sipit, rambutnya lurus, hidungnya kecil. Nah, orang Melanesia itu kayak orang Papua gitu, hitam, rambutnya keriting, ya, matanya lebar, hidungnya besar. Penghuni Jawa dulu itu. Nah, ketika orang Austronesia ini datang, nah mereka kumpul, kawin dan seterusnya, lahir bangsa baru, ras baru. Tidak kuning, tidak hitam, tapi coklat. Rambutnya tidak lurus, tidak keriting, berombak. Matanya tidak sipit, tidak lebar. Itu ya orang Jawa kita itu sekarang ini. Itu adalah keturunan dari dua ras itu. Nah, salah satu ciri kalau kita belajar antropologi, ciri dari masyarakat kalau leluhurnya itu Cina, itu ditandai anak lahir bayi, bagian pantatnya pasti ada bercak warna biru. Itu pasti leluhurnya Cina. Ya, jadi kalau ada bayi, pantatnya ada biru-birunya, itu mesti Cina. Kenapa? Loh, ras lain enggak ada, orang Eropa, orang Arab enggak ada. Tapi kalau Cina pasti bercak biru, Cina pasti. Ya, jadi orang Jepang, Korea, Vietnam, Indonesia yang kulit coklat ini, kalau anaknya lahir ada bercak birunya, berarti mbah-mbah biyen Cina. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi memang begitu. Dan memang orang-orang Islam yang awal itu Cina. Jadi kalau mencari tua-tuaan itu ya Tulungagung paling tua. Homo wacakensis itu ya. Itu dunia sudah mengakui. Ya. Nah, tentang ini Pak Sugeng, beda antara sejarah dengan babat ya. Ini seringkali kita membedakan karena mengikuti metode Belanda. Ya. Padahal Eropa sendiri itu masih babat itu seringkali diklaim sejarah. Gitu. Contoh misalnya raja pertama Inggris namanya King Arthur. Babat itu aslinya. Tokoh ini nggak pernah ada. Adanya ada dalam dongeng, karena itu ketika dikumpulkan ya, catatan sejarah tentang raja-raja yang ada di Inggris waktu itu, satu pun tidak ada nyebut Arthur, nggak ada. Tapi dia jadi legenda dongeng dari waktu ke waktu, Artorius dan ini. Tapi disahkan menjadi sejarah. Itu susahnya di situ. Nah, di Indonesia mulai zaman kuno orang kalau menuliskan sejarah itu selalu dalam bentuk tembang. Nah, tembang ini menurut orang Barat ini sastra. Ya, kalau sastra itu imajinasi. Akhirnya semua tembang dianggap imajinasi. Ya. Babat macam-macam kan banyak ditulis dalam bentuk tembang. Nah, kita terperangkap di situ. Artinya kalau Belanda yang nulis, sekalipun itu babat, diakui sejarah. Tapi kalau kita nulis, dianggap ini babat. Contoh, Babat Diponegoro. Ya. Babat Diponegoro itu yang nulis Pangeran Diponegoro, ditulis pengalaman beliau sendiri. Ya. Tetapi karena ditulis dalam bentuk tembang, tidak dijadikan rujukan sejarah. Yang jadi rujukan sejarah adalah laporan harian dari Belanda, ya. Kemudian catatan-catatan perwira-perwira Belanda yang ada di itu. Ya, akhirnya cerita tentang Diponegoro adalah cerita perjuangan Indonesia versi kolonial sebetulnya. Dan susahnya itu dijadikan sejarah nasional di sekolah. Tulisan Diponegoro sendiri nggak diakui gitu loh. Padahal kalau kita lihat tulisan Babat Diponegoro, kita bisa tahu ya, bagaimana saat itu petani-petani itu dibikin menderita ya, oleh sistem yang ada pada waktu itu. Diponegoro yang tidak tinggal di keraton tapi tinggal di Tegalrejo desa, tahu dia. Jadi petani-petani yang garap tanah di Diponegoro itu mesti ketemu, ngadep, lapor, keluh kesah, nangis ya, penderitaan. Kenapa? Sultan itu memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk membuat patok jalan tol. Ya.
Jadi bukan jalan tol seperti yang sekarang kita lihat. Jalan-jalan yang menghubungkan desa satu dengan desa lain, terutama jalan yang menuju ke persawahan, itu diberi patok dari bambu. Siapa yang lewat situ harus membayar. Jadi orang panen dari sawah keluar harus lewat 3-4 patok, dia harus bayar. Ya. Sampai disebutkan di situ, ya. Kesengsaraan itu. Jadi membawa panen padi itu sudah bayar 3-4 patok. Ya. Sampai seorang ibu itu yang gendong bayinya, bayi itu dihitung barang cangkingan. Itu marah betul Pangeran Diponegoro itu ya. Ya. Itu. Jadi loh ini gimana ini ya? Jadi kesengsaraan betul memang waktu itu. Nah, sampai setahun sebelum perang Pangeran Diponegoro sudah mengumpulkan semua penggarap sawahnya. Kamu tidak usah bayar sewa tanah. Tapi sebagai gantinya kamu harus membeli senjata. Sudah dipersiapkan itu, membeli senjata. Itu tidak perlu kita tahu kalau tidak membaca Babat Diponegoro. Enggak ada itu. Ya. Gitu. Dan masyarakat di daerah Mentaram itu, terutama di daerah kota, itu sudah hancur masyarakat waktu itu. Ya. Sampai ada yang namanya pasukan Soro Genen, itu adalah pasukan pembawa meriam, pembawa bedil. Dia yang selama ini bikin meriam Jawa Mataram. Itu lumpuh. Kenapa? Akibat meluasnya perdagangan opium, perdagangan candu. Ya. Jadi candu itu dikonsumsi legal oleh masyarakat. Ya. Ada mantri candu jual itu. Bahkan di daerah Jogja dan Surakarta itu para priayi sudah mengkonsumsi candu sebagai gaya hidup. Jadi kalau ada tamu datang ke rumahnya priayi tidak disuguhi candu, itu dianggap penghinaan. Jadi semuanya makan candu. Nah ini kita lihat bagaimana ngenesnya Pangeran Diponegoro memimpin pasukan perang. Ya. Jadi waktu akan terjadi penyerangan di daerah Nggawo, ya, penyerangan besar, pasukan Diponegoro tidak bisa jalan. Kenapa? Pasokan candunya terlambat. Bayangkan, memimpin pasukan orang kecanduan opium ya. Itu pusing betul Diponegoro ngadepi. Gimana ya? Memang dirusak sama Belanda. Ya. Jadi itu seringkali kita lihat. Kenapa? Babat Diponegoro tidak dijadikan. Karena kalau itu dijadikan dasar, Belanda jelas melakukan sistem secara sistematis ngerusak orang-orang Indonesia. Memang di situ lewat candu dan seterusnya. Sampai ditulis di Diponegoro itu ada seorang panglima yang sangat pinter, namanya Basah Kerto Pengalasan. Kiai Mojo sudah ditangkap, Sentot Prawiro Dirjo sudah menyerah, semua ditangkap. Basah Kerto Pengalasan belum. Dan dia kalau nyusun strategi pasti Belanda kebingungan, kalah. Sampai kemudian Belanda memperoleh informasi bahwa Basah Kerto Pengalasan termasuk orang yang tidak dipercaya oleh Pangeran Diponegoro. Kenapa orang pintar kok tidak dipercaya oleh Pangeran Diponegoro? Dicarilah informasi. Ternyata diketahui Basah Kerto Pengalasan ini orang yang sudah akut kecanduan opium, pecandu berat. Dah ngadepi itu Belanda ngirim putusan ngadep Kerto Pengalasan. Tuan Kerto Pengalasan, Tuan diminta pensiun oleh Gubernur Jenderal. Tuan disediakan rumah besar, ya, disediakan pensiun tiap bulan 1.000 gulden. Ya. Tidak ditanggapi sama Kerto Pengalasan. Ya. Putusan kemudian mengatakan lagi, Tuan jangan lupa Belanda juga menjanjikan pasokan candu tidak akan terlambat untuk Tuan. Langsung dia tanya, ini benar janjinya ini? Benar. Langsung angkat bendera putih dia, nyerah. Ya. Jadi orang Indonesia itu dulu pinter-pinter jadi goblok itu karena apa? Dikonsumsi candu. Akhirnya rusak semua. Itu zaman Diponegoro. Kenapa ini tidak dijadikan rujukan sejarah? Gitu. Karena Pangeran Diponegoro menulisnya dalam bentuk tembang. Ya.
di situ. Ya. Kita jadi tidak tahu. Nah, yang membongkar ini seorang peneliti dari Inggris, ya, Dr. Peter Carey, itu membongkar semua ini. Ya. Jadi di situ ada ketidakseimbangan antara memaknai sejarah dengan babat. Ya, babat seringkali dipinggirkan karena itu. Tapi sebetulnya Belanda sendiri banyak ya yang babat kemudian disahkan jadi sejarah. Nah, karena itu kita harus objektif, ya, meneliti lagi, bener nggak babat ini hanya sekedar dongeng? Ternyata enggak. Cara kita menulis memang seperti itu, tidak seperti Belanda. Ya, jadi saya kira itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa tersusun ya. Jadi memang agak berat ya menyusun satu konteks sejarah di satu wilayah, karena data sejarah itu langka, ya. Langka dan mahal harganya. Ya. Sampai sekarang kalau kita ke Arsip Nasional mau mengkopi data dari tahun 1800, tahun 1700 itu di depan sudah ada, ya, dari Dinas Purbakala ketentuan. Satu lembar fotokopi 5.600. Itu kita tinggal lihat tahunnya tahun berapa. Anda bisa satu lembar itu 5.600 sak lembar. Padahal kita kadang-kadang butuh itu 100 sampai 200 lembar. Kita tinggal ngitung, ya, di situ. Jadi memang besar anunya. Ya. Nah, yang susah misalnya kita ke Sono Budoyo di Jogja, tidak boleh dikopi, tidak boleh dipinjam, ya, kecuali ada disposisi dari Sultan. Nah, ini agak-agak susah, jadi kita harus membaca di sana, ya, nggak boleh dipinjam. Ya, jadi itu. Jadi akhirnya kita jadi langka dalam data kesejarahan. Ya, saya kira itu, mudah-mudahan saya berdoa ini tentang sejarah Majan ini ya bisa jadi sejarah, ya, jangan disebut babat, ya, tapi betul-betul sejarah historis yang betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Dan itu saya yakin, ya, setiap pesantren tua pasti punya hubungan dengan keraton, gitu. Ya. Bahkan pesantren Peta Yai Jalil ternyata udah di kerajaan Sunda, ya, Haryang Wastu Kencana itu raja Sunda, keturunan dari sana. Jadi saya kira itu Pak, mudah-mudahan nanti bisa kita anukan lebih jauh lagi. Baik, terima kasih Pak Haji Sunyoto. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab yang hubungannya dengan judul dan kepanitiaan, barangkali nanti diselesaikan secara adat di belakang panggung, Pak Sugeng dengan Gus Ali. Bapak Ibu sekalian, hari ini narasumber kita masih ada satu yang di perjalanan, kita tunggu beberapa saat, 5-10 menit ke depan, karena beliau ini expert di bidang arkeolog dari Universitas Negeri Malang, jauh-jauh dari Malang, panjenengan mohon bersabar sejenak. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lagi, 1, 2. Ibu, dari mana, siapa, sama siapa, tadi malam ketemu siapa? Ngimpi apa juga tadi malam? Saya baru tahu kali ini kalau ternyata pendekatan sejarah juga berangkat dari mimpi juga. Iya, kalau wahyu memang ada yang dari mimpi. Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Teti Rosliana dari SMA Negeri 1 Kauman. Pertanyaan saya yang berkaitan dengan Perdikan Majan adalah bahwa Perdikan Majan ini berlangsung tahun 1727 sampai dengan 1979. Nah, apakah pemberhentian dari status Perdikan Majan ini dikarenakan masalah pernikahan Majan yang terkenal itu
yang kaitannya dengan peraturan pemerintah tentang pegawai negeri yang dilarang menikah lebih dari satu, sehingga banyak pegawai negeri yang lari ke daerah sini untuk melakukan pernikahan siri. Apakah itu yang menjadi salah satu penyebab sehingga perdikan majan ini kemudian diberhentikan pada tahun 1979, ataukah ada peraturan-peraturan daerah lain yang mendukung sehingga perdikan majan ini, status perdikan majan ini diberhentikan? Ini pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang pakai baju putih. Ini kawan-kawan dari media kayaknya ya. Terima kasih tadi Bu Rusliana dari Kauman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didik dari Rumah Budaya Sang Takasa Sendang, Pak. Di sini mungkin perlu adanya suatu pencerahan awal dari keluarga Sentono itu sendiri. Jadi nanti ada suatu pemisahan, rentetan sebuah sejarah perdikan majan. Kalau memang judul itu mengambil pada sarasean pengenalan sejarah perdikan majan, berarti perdikan majan itu sudah berrentet sejarah, cerita, atau itu tutur, atau itu mitos, atau itu klenik. Jadi jelas, karena saya mendengar dari pertanyaan-pertanyaan narasumber audien itu semua saling bersimpang siuran karena belum dijelaskan awal mula munculnya perdikan majan. Apa majan kaitannya dengan pertama kali Bupati Palangbret untuk dimintai sebagai pernikahan? Lah, ini ada sejarah yang muncul. Jadi ini tugas dari teman-teman Pasendam, harus bisa mengawali semua. Dari pertama latar belakang kajian. Kalau sudah ada kajian berarti harus ada fakta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana ketika kaitannya perdikan macan di masa kesultanan? Apakah tadi dari pihak Mas Kolik menarik pada suatu sejarah Tulungagung? Kalau memang dikaitkan dengan sejarah Tulungagung jauh, tapi ketika perkembangan Tulungagung, majan adalah bagian dari munculnya perkembangan pendidikan Islam yang ada di Tulungagung. Jadi ada pemilahan-pemilahan sebuah pemikiran-pemikiran. Jadi kayaknya hari ini simpang siur. Simpang siurnya itu tidak diawali dari mana, titiknya mana, endingnya kemana, kesimpulannya nanti seperti apa. Nah, ini menjadi tugas dari teman-teman Pasendam ketika nanti menggali Hasan Mimbar kaitannya dengan perdikan majan. Itu nanti yang harus dilakukan oleh teman-teman perdikan majan. Terus yang menarik ketika ini bagian dari Tulungagung, berarti apakah majan pra-sejarah, majan sejarah, majan ke Kiai Hasan Mimbar, ini nanti harus ada tindak lanjut ke depan. Jadi tidak ada sebuah kesimpang siuran. Bisa dilihat Tulungagung dari Kediri, Tulungagung dilihat dari Singosari, Tulungagung dilihat dari Tumapel, Tulungagung dilihat dari, padahal nama Tulungagung masih barusan. Tulungagung dulu ikut Kediri, ngaten nggih, mau. Sementara seperti itu Pak pertanyaan. Jadi nanti ini perlu ada PR. Ini hanya sebagai masukan supaya nanti audien sejarah majan ini nanti jelas. Seharusnya ada diceritakan sendiri prolog kajan dengan kaitannya Simo, majan kaitannya dengan Tawangsari. Jadi audien nanti jelas. Karena yang pada tema sekarang ini yang dijelaskan adalah sarasean pengenalan sejarah. Kalau sudah berbicara sejarah pasti ada sebuah kajian-kajian yang mendalam. Apakah ini masih sekedar untuk sebagai renstra pembuatan dan
penggalian sejarah Majan atau seperti apa, ini nanti perlu ada suatu penggarisbawahan. Jadi nanti tidak menjadi pembodohan pembelajaran. Seperti kayak Lawadan dikaitkan dengan Putri apa? Dandang Gendis. Nah, itu namanya pembodohan, Bu. Gitu loh. Jadi cerita-cerita itu janganlah sampai kita sampaikan ke anak didik. Ini nanti membahayakan. Kenapa diambil dari Lawadan? Tulungagung dulu memang diambil dari, ada 3 prasasti yang diajukan, Nampian, Mula Marurung, dan Lawadan. Yang ada kaitan dengan Kediri Tulungagung adalah Lawadan. Menampian ada, tapi tidak muncul tanggal dan tahun. Tapi yang ketika muncul yang diadopsi adalah Lawadan. Itu mungkin sedikit perkembangan-perkembangan, ini lebih pakar ke Pak Romo Agus Sunyoto yang di bidang sejarah. Tapi saya sangat respon dengan apa nanti sejarah Majan ini bisa menjadikan sebuah referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat responnya luar biasa. Masih ada mungkin Ibu yang masih ada pertanyaan yang tersisa? Oke, kalau belum nanti kita lanjut. Baik, yang pertama tadi Ibu Liana dari Kauman. Perdikan kenapa dicabut, ini mungkin bisa ada fakta sejarah atau mungkin ada pendekatan-pendekatan kenapa waktu itu, apakah ada yang menjadi pegawai kemudian itu dicabut dan lain sebagainya. Yang kedua Mas Didik juga begitu, mohon pencerahan. Ini PR dari teman-teman, tetapi minimal ini motivasi awal bahwa ke depan menjadi sebuah tulisan yang kronologis. Ini input aja, saya buka Pasendam Tulungagung blogspot.com tanggal 23 Agustus 2014, ini di situ ada silsilah kemudian sejarah singkat. Barangkali itu nanti perlu dikritisi. Dan mohon Pak Khalid dan juga Pak Sunyoto untuk merespon dari apa yang disampaikan. Oh ya, zaman dulu barangkali belum ada akun. Sekarang ini kan perkembangannya semuanya orang punya akun kan ya, akun Facebook atau email begitu. Setiap kali ada sesuatu dia langsung menuliskan sesuatu. Ini barangkali budaya yang sekarang terjadi hampir sama dengan saat dulu. Itu dijadikan sebuah nyanyian, tapi sekarang update status. Nanti mungkin jenengan bikin status itu nanti juga akan ditulis sebagai sejarah. Baik, ini intermezzo saja. Monggo Pak Khalid. Baik, sepanjang yang saya ketahui bahwa Perdikan Majan sampai 79 itu kemudian dalam tanda kutip tidak ada dalam wilayah tertentu. Wilayah tertentu itu artinya bahwa seiring dengan sistem perundang-undangan yang baru, pemerintah dikaitkan dengan undang-undang desa, jadi Perdikan itu dihapus secara administratif. Jadi fungsi-fungsi administratif pelayanan publik itu dikembalikan sesuai tupoksi pemerintah dengan undang-undang baru, termasuk pernikahan. Nikah yang tadinya itu sebelum 79 adalah di sini tetap, artinya bahwa sah, ya. Dan kemudian pada era 79 itu maka dikembalikan kepada undang-undang yang baru sesuai dengan tupoksi, yaitu di bawah Departemen Agama. Meskipun begitu pada waktu itu nikah siri tetap ada, tetapi dalam konteks praktek seperti itu tentunya perlu ada legalitas pemerintah, sehingga kemudian mohon maaf, dalam prakteknya berita acara pernikahan nikah siri itu kemudian diajukan di dalam administrasi KUA, dan itu yang dilakukan kebanyakan. Sehingga efek sosiologisnya juga banyak. Baik, jadi aspek yang menonjol dalam konteks perdikan, perubahan perdikan menuju desa biasa. Jadi ada istilah desa perdikan dan desa biasa. Itu dalam konteks administratif. Tetapi dalam konteks perdikan dalam khazanah budaya, sejarah budaya, itu
sebenarnya tidak mengurangi apapun itu. Justru dalam konteks undang-undang desa yang terbaru itu ada desa yang itu mempunyai ciri khas tertentu yang didasarkan kepada tradisi dan sejarah setempat. Dan itu undang-undang desa saat sekarang ini relatif mengakomodir itu. Jadi intinya adalah pendidikan dalam konteks 79 itu berakhirnya dalam konteks administratif, ya. Terutama mandat yang dulunya itu dalam konteks aspek pernikahan itu diambil alih secara formal dalam tugas Kementerian Agama. Selanjutnya adalah terkait Mas Didi. Jadi masukan ini saya kira berharga. Berulang kali saya katakan, forum hari ini adalah awal, bukan akhir. Untuk melihat Majan dalam konteks pendidikan ini banyak hal perspektif, ya. Bagaimana kemudian Majan tadi disampaikan hubungannya dengan Tawangsari, Simo dan sebagainya. Maka perlu ada kajian, ya. Dan bahkan Majan dalam konteks Tulungagung. Nah, ini tidak bisa kita kemudian menjadikan sebuah konklusi terlalu dini untuk mengatakan A dan B dan C sebelum kita akan mengkaji lebih jauh. Walaupun hari ini sudah mampu kita mengindikasikan eksistensi Majan, pendidikan Majan itu tidak lepas juga dengan perkembangan Tulungagung, gitu. Karena sejarah Majan juga terkait dengan sejarah politik pada waktu itu, yaitu menjawab juga Mas Didi tadi bahwa awal pendidikan itu ketika ada surat kekancingan dari keraton tadi, ya, tahun 1727 tadi. Nah, tetapi lepas dari secara formal, politik formal, bahwa di sini itu ada bangunan sosial, bangunan tradisi yang sampai saat sekarang ini adalah ada. Dan itu membuktikan bahwa salah satu fakta sejarah, sehingga kita bisa menamakan sejarah. Itu. Nah, persoalan apakah itu prasejarah, sejarah klasik, itu harus ada metodologi dulu untuk mengatakan bahwa ini sejarah klasik, sejarah menengah atau sejarah modern Tulungagung. Kalau sejarah klasik Tulungagung itu indikatornya apa? Harus ada jelas, metodologi yang jelas untuk mengatakan klasik. Nah, dan bisa jadi itu tidak memakai pakemnya ilmu sejarah yang lain. Kenapa? Karena sejarah itu, teori sejarah itu diambil dari realitas, lokalitas di mana tempat tumbuh kembangnya sejarah di lokal itu sendiri. Mengatakan kemudian Tulungagung kaitan dengan Majan ini termasuk klasik, pertengahan atau modern, maka perlu ada kesepakatan metodologi dan indikator untuk mengatakan itu, baru kemudian dikatakan itu. Selanjutnya adalah bahwa kita berharap bahwa pertemuan ini akan kita tindak lanjuti, terutama keluarga Pasendam tadi sudah disampaikan lebih lanjut bahwa ini akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tujuannya adalah minimal informasi yang sudah ada yang dikatakan Mas Faris tadi itu bisa ada kritisasi, ya. Kritisisasi itu kan bisa jadi berangkat daripada perspektif-perspektif dan data-data baru yang dipunyai hari ini. Dan dari Pak Sunyoto tadi juga ada banyak data-data informasi. Saya kira itu juga memberi kontribusi terhadap bagaimana pendidikan Majan relasinya terhadap daerah-daerah yang lain di sekitar Majan ini dan di Tulungagung. Saya kira itu respon saya, dan nanti bisa lebih banyak dijelaskan oleh Romo Agus Sunyoto. Dalam kaitan dengan istilahnya pencabutan status, ya, Majan sebagai desa perdikan,
waktu tahun 1979 itu perlu dilakukan pelacakan ulang. Atas dasar apa daerah Perdikan dicabut statusnya? Surabaya itu ada pesantren Sidoresmo, itu Perdikan. Sampai sekarang ya Perdikan, tidak ada berani perubahan. Nah karena itu dilacak dulu. Apa alasan pencabutan ini? Harus ada jelas. Kalau tidak jelas, kita bisa menuntut ke PT UN, Tata Usaha Negara, bahwa kebijakan pemerintah tanggal ini, bulan ini, tahun ini batal demi hukum. Kenapa? Tidak punya landasan hukum. Banyak tanah Perdikan sampai sekarang pesantren itu masih Perdikan. Ya. Anda bisa lihat itu, tanya aja Tebu Ireng, bayar pajak nggak bilang itu, nggak ada pajak. Ya. Semua di Madura, di Anu masih status. Kenapa? Sudah sejak zaman dulu yang namanya kekuasaan yang ada sekarang itu adalah kelanjutan dari kekuasaan zaman dulu. Di Malang misalnya, itu ada prasasti Balingawan. Ya. Itu di daerah Wendit, namanya sekarang desanya Desa Mangliawan, tapi prasastinya disebut prasasti Balingawan. Jadi Desa Mangliawan itu dulu asalnya dari Desa Balingawan. Ada prasasti dibuat oleh Empu Sendok, ya, saat itu. Tapi karena prasastinya rusak, ya, pada masa kekuasaan Raja Tribuana Tunggadewi diperbarui dan ditandatangani oleh pejabat pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Artinya selisih Mojopahit dengan Empu Sendok itu kan ada 400 tahun lebih, tapi tetap diakui, ya, sekalipun sudah lama itu tidak ada kerajaannya, tapi tetap aja sah, disahkan, diperbarui. Karena prasasti ini terdiri dari batu bata, maka huruf-huruf yang rusak itu dipahat kembali. Jadi yang lama itu masih ada, yang bagian rusak itu diperbaiki kembali. Itu bisa diukur, ya, dengan teknik yang disebut teknik karbon. Oh, ini ternyata baru. Ternyata tanda tangan bener baru zaman Tribuana Tunggadewi. Jadi saya kira perlu ditindaklanjuti, diteliti dulu di sini apa dasarnya penghapusan Perdikan Majan. Kalau ternyata tidak ada dasar hukum yang kuat, kita bisa gugat ke PT UN. Kalau aturan mainnya gimana? Ya? Aturan main Perdikan itu bisa dicabut itu seperti apa ini? Nah itu harus diperjelas kan. Dasarnya apa dia mencabut Perdikan itu? Karena tidak ada dasar hukum itu. Karena semua Perdikan masih jalan sampai sekarang. Contoh aja Surabaya itu kota, itu sudah kota besar, nggak berani ngubah Perdikan, apalagi di daerah. Harus ada penjelasan itu. Kalau enggak digugat aja ke PT UN. Ya. Alasannya apa? Dasarnya apa? Gitu. Mungkin aja waktu itu di sini memberlakukan pernikahan misalnya kawin siri boleh di sini, kemudian, tapi bukan alasan itu. Ya. Kenapa? Aturan pemerintah ada PP 10 dilarang. Ya. PNS punya istri lebih dari satu misalnya, itu tidak bisa dijadikan alasan. Karena apa? Kebijakan itu. Ya, kebijakan satu pemerintah yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Tapi kalau model Perdikan, enggak. Kebijakan tetap yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Karena apa? Ini perikatan, bukan aturan. Bukan aturan bagi pegawai, tapi perikatan antara negara dengan masyarakat. Iya, iya. Jadi banyak tanah ada, itu masih ada, sampai sekarang masih ada. Itu seringkali misalnya Departemen Kehutanan, tanah adat diberi HPH. Masyarakat adat nuntut, dulu nggak ngerti hukum, sekarang ngerti hukum. Kena pejabat kehutanan. Kenapa? Itu masyarakat adat kok, tanahnya adat dan masuk wilayah adat, diakui. Jadi itu. Jadi saya juga heran kok, loh, kalau dicabut ini dari mana, ini alasannya apa? Itu harus diteliti dulu, ya, diteliti dulu dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di Tulungagung. Nanti kalau ternyata tidak cukup kuat, itu kita bisa menggugat ke PT UN.
itu peradilan tata usaha negara. Jadi kebijakan pemerintah yang salah pasti akan dicabut. Situ. Jadi saya yakin kok ini nggak ada dasar hukum yang kuat ini. Jadi saya kira itu nanti. Itu biasanya itu. Nah itu harus diluruskan. Karena mereka nganggap wah ini paling nggak ngerti hukum gitu aja. Dibikin. Enggak, kita harus paham itu, gugat lagi. Saya kira itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta sarasehan, panjenengan yang sudah dapat makan siang bisa dinikmati di sini sambil nunggu 5-10 menit ini sudah nyampe ke Tanon, mungkin nyebrang. Mudah-mudahan penyeberangannya lancar. Enggak seperti Surontani ya. Iya, silakan dinikmati menu makan siangnya sambil mungkin oh ya sudah merapat, segera kita sambut bergabung bersama kita. Bukan. Bergabung bersama kita, dinikmati menu makan siangnya. Kemudian tadi masih ada banyak pertanyaan tentang kejelasannya sakjane piye kan gitu. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak